Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk memahami tentang apology language. Apa itu? Yuk, kita bahas ya. Jadi, apology language is how you give and receive an I am sorry. Gimana cara kamu memberi dan menerima kata aku minta maaf ya. And while you've probably never put too much thought into what that looks like for you, how you apologize to your partner is actually extremely important to consider. Especially since everyone requires something different in order to move past an argument. Jadi dari yang bisa aku pahami, intinya sebelumnya kita udah bahas tentang love language. Terus di sebelumnya lagi kita udah bahas tentang fight language. Dan di video ini kita bahas tentang apology language. Jadi setiap orang itu punya cara untuk meminta dan memberi maaf. Meminta dan memberi maaf ini beda caranya tiap orang. Oke. Nah, kalau misalnya di sini apology language ini pada dasarnya bilang kalau give and receive-nya seseorang tentang kata maaf itu sendiri kemungkinan sama. Jadi ketika misalnya kamu minta maaf itu dengan cara misalnya nebus kesalahan, ada kemungkinan kamu bisa memberi maaf ketika orang yang salah sama kamu itu nebus kesalahannya dia juga. Gitu. Jadi kebayang nggak sampai sini? Jadi pada akhirnya kita butuh tahu nih. Kita butuh tahu gimana cara seseorang meminta dan memberi maaf. Terus kita juga perlu tahu gimana cara kita untuk meminta dan memberi maaf ke orang lain. Karena ini satu hal yang menurut aku sulit banget. Apalagi berkaitan sama dosa-dosa masa lalu yang atau misalnya kebodohan-kebodohan atau kegilaan-kegilaan masa lalu yang ninggalin rasa bersalah. Ini perlu banget kita tahu, khususnya buat diri sendiri. Dan kita juga perlu tahu orang di hadapan kita, entah itu pasangan, mama, papa, selingkuhan, ade-adean, ONS-an mungkin, or whatever it is, biar ketika kamu minta maaf, gitu ya, ketika kamu minta maaf, kemungkinan besar orang itu memaafkan jadi lebih gede. Ketika minta maaf, ini bisa meningkatkan chance diterima maafnya and move on. Gitu. Kebayang nggak sampai sini? Jadi tujuan utamanya adalah untuk cari tahu sepaket. Memberi dan menerima maaf. Karena kayak di sini dibilangnya adalah give and receive. Berarti ada momen ketika kamu misalnya kamu benci sama orang lain, kamu gak suka sama orang lain karena dia udah bully kamu. Bully kamu selama 6 tahun SD. Kamu pengen maafin dia. Tapi, sorry, karena basically kamu nggak bisa maafin dia secara langsung,
Jadi kamu pengen maafin dia lewat diri kamu sendiri yang itu tuh basically kayak gimana caranya gitu. Nah, dengan tahu nih sepaket memberi dan menerima. Jadi pada akhirnya ketika kamu berusaha memberi maaf ke diri sendiri, kamu juga menerima maaf itu dari diri sendiri. Dan ketika kamu minta nagih orang lain yang ngebully kamu untuk minta maaf, kamu tahu gimana caranya buat kamu maafin dia. Karena hidup kita terlalu berharga untuk nyangkut di masa lalu yang menyakitkan. Kita masih punya masa depan loh guys, gitu. So, let's enjoy. Kita berusaha untuk memahami gimana cara kita memberi dan gimana cara kita memaafkan di sini untuk two side, untuk diri sendiri dan orang lain. Gitu. Remember, yang harus diingat, memaafkan tidak sama dengan melupakan. Oke, memaafkan itu murni untuk kenyamanan kamu. Dan satu lagi, memaafkan itu gak butuh persetujuan. Maksudnya, kita nggak perlu persetujuan itu untuk tahu apakah orang itu maafin atau enggak. Meskipun kadang kita meminta dia untuk melakukan itu. Tapi most likely yang paling berat adalah ini. Memaafkan diri sendiri dulu. Karena biasanya kitalah yang bermasalah sama diri sendiri soal memaafkan ini. Masalahnya sama orang lain mungkin kita bisa discuss sama orang lain. Kalau dia nggak maafin, at least kita tahu bahwa kita udah usaha dan that's okay. Tapi kalau memaafkan diri sendiri itu PR yang berat. Makanya kita coba cari tahu gimana cara kita memberi dan menerima maaf biar ketika diri sendiri ngelakuin kesalahan buat diri sendiri dan orang lain ngelakuin kesalahan untuk kita bisa lebih cepat nerima dan move on. Dan selalu ingat 3 poin ini. Memaafkan bukan berarti melupakan. Jadi kalau kamu udah maafin, nggak berarti kamu lupa. Memaafkan itu murni untuk kenyamanan diri kamu, karena hidup kamu terlalu berharga untuk terus-terusan nginget hal yang menyakitkan. Dan memaafkan itu nggak butuh persetujuan. Ketika kamu udah menerima dan memaafkan diri kamu untuk kesalahan itu, then so be it. Kamu nggak perlu persetujuan orang lain untuk memaafkan kesalahan kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah menerima kesalahan itu and live with it. Oke? Yuk, kita mulai bahas yuk. Apa aja satu persatunya on the next video ya. So, apa yang kamu pelajari, tulisin di komen. Kita ngobrol lebih banyak di sana. Oke? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.